Yang kedua, Mesias sedang menunggu. Mesias melihat ke bawah. Kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau. Penghijauan yang luar biasa. Orang berpikir heran, apa yang mereka kejar ke Palestina? Andai ada orang ingin merebut Irak, masuk akal. Merebut Irak karena banyak sumur-sumur minyak. Andai ada mau ekspansi ke Kuwait, masuk akal. Karena sumur minyak di Kuwait banyak. Kenapa kembali ke Palestina? Ada apa? Tanah yang tandus, tanah yang kering kerontang. Mereka ingin membuat sebuah negara dengan keyakinan akan turun Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan, dengan syarat orang-orang yang mesti kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, Mesias sedang menunggu. Mesias melihat ke bawah. Kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau. Penghijauan yang luar biasa. Dan ketika Israel masuk ke Palestina, mereka ambil tanah itu, mereka hancurkan rumah orang Islam. Mereka buat tembok panjang. Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina. Mereka kurung orang Palestina. Mereka buat tembok beton yang tinggi, panjangnya 700 km lebih. Dan mereka tanami hijau-hijau. Tanaman apa yang mereka tanam? Persis yang dikatakan Nabi SAW, Syajaratul Gharqad, pohon gharqad. Pohon gharqad, kata Nabi, kalau bersembunyi dia di belakang pokok kayu akan berkata, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah. Kalau bersembunyi dia di belakang batu akan berkata, ini ada Yahudi, bunuhlah. Tapi kata Nabi, ada satu pohon yang tidak mau menunjukkan dia. Ini pohon mereka, kata Nabi. Apa itu? Syajaratul Gharqad, pohon gharqad. Subhanallah, Masya Allah. Apa yang dikatakan Nabi dulu terwujud sekarang. Mereka tanam pohon gharqad ini sebanyak-banyaknya. Kapan Mesias akan turun? Mesias akan turun kalau Babilonia dibantai terus. Makanya mereka punya program bantai Babilonia, hancurkan Babilonia. Kenapa mereka marah dengan Babilonia? Karena Raja Babilonia pernah menghancurkan kekuasaan mereka. Raja Babilonia menghancurkan kerajaan nenek moyang mereka. Mereka punya dendam kesumat yang luar biasa. Salah satu sifat Yahudi, dendam kesumat yang tak pernah mati. Walaupun sudah terjadi ratusan tahun, ribuan tahun lalu, tetap anak cucunya sekarang dendam. Hantam Babilonia, hantam Babilonia. Mana Babilonia itu? Babilonia adalah Irak. Mereka membantai Babilonia. Lalu orang mengatakan, ini kan ekspansi politik, ini kan karena sumur minyak. Ada betulnya. Tapi lebih daripada itu adalah mereka memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa Mesias akan datang kalau Babilonia dihancurkan. Jangan sampai dikatakan Palestina bukan urusan kita. Palestina adalah masalah umat Islam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjidil aqsa. Masjidil aqsa Palestina. Kita yang tertulis dalam kitab suci kita bahwa kita punya ikatan emosional. Kenapa kita tidak yakin itu? Yahudi ajarannya dibuat-buat, ajarannya mitos, tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa. Mereka rebut negeri itu, mereka kuasai, mereka hancurkan negeri musuh. Atas dasar apa? Keyakinan bahwa Mesias akan datang. Yang kelima, apa yang mereka lakukan untuk Palestina? Mereka meyakini ada Temple of King Solomon, kuil King Solomon, Raja Sulaiman, letaknya pas di bawah Al-Masjidil Aqsa. Mereka mengeruk setiap hari bulldozer, traktor, ekskavator, terus mengeruk keliling Masjidil Aqsa. Mereka ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa. Mereka ingin menghancurkan Al-Masjidil Aqsa berkeping sampai akhirnya disitulah nanti kemarahan umat Islam. Entah marah entah tidak. Melihat gayanya tak marah. Kalian hancurkanlah. Banyak lagi urusan kami sibuk dengan ini. Tapi akan ada hamba-hamba Allah, akan tetap ada sekelompok umatku yang memperjuangkan agamaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan Mesias itu siapa? Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang dimaksud dengan yang dinanti-nanti mereka itu adalah Dajjal.